Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Surga Channel, bertemu lagi dengan video berikutnya, yaitu video tentang tata cara mandi junub atau mandi wajib. Sahabat, sedikit sekali di antara tetangga, sahabat, teman kita yang mengetahui tentang bagaimana tata cara mandi yang baik menurut syariat Islam. Dalam kitab-kitab sunnah diutarakan bagaimana mandi wajib yang sebetulnya. Kita harus menyadarinya bahwa memang mandi ini adalah suatu hal yang sangat penting. Maka saking pentingnya ketika gagal melakukan mandi wajib, maka tidak akan sah kita melaksanakan ibadah yang lain, terutama sholat dan baca Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi kita harus sama-sama mengetahui dan harus merasa penting. Jangan pernah menganggap enteng, menganggap sepele terhadap ilmu ini. Baiklah, menurut kitab Ahlu Fikih, ada 2 rukun mandi janabat yang wajib dilakukan. Ketika kita mandi janabat, mesti kita lakukan hal-hal yang penting seperti ini. Ya, apa saja hal-hal yang menjadi rukun dalam mandi janabat? Yang pertama adalah berniat. Kita harus berniat terlebih dahulu, baik dengan talafuz. Talafuznya berbagai macam niat, ya, talafuz dalam lisan, ya, yang paling penting adalah dalam hati. Niatnya nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fadlan lillahi ta'ala. Itu diulang, ya, dihafal, jangan sampai lupa. Yang artinya, aku berniat melaksanakan mandi junub untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh badan, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini kita ucapkan dalam hati, bukan dengan lisan. Jadi kita harus mengetahui ilmunya, karena kalau salah niat maka akan salah arti, salah paham, salah menempatkan, maka akan gagal mandi kita. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Ini rukun mandi janabat yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Dari mulai kepala sampai ujung kaki, semua harus teraliri dengan air. Jangan sampai terlewat, karena terlewat sedikit saja, seujung kuku terlewat, maka mandi junub kita dianggap gagal, tidak sah. Maka kita harus hati-hati. Sahabat, mari kita lanjutkan dengan sunnah-sunnah ketika kita mandi janabat. Ini sunnah kita lakukan ketika kita sebelum atau sesudah mandi, bahkan ketika kita sedang mandi, sunat kita laksanakan. Sunat untuk menambah-nambah pahala amal kebaikan dalam ibadah mandi janabat tersebut. Ini dianggap penting sebagai wawasan kita, sebagai amal kebaikan kita supaya terus bertambah. Yang pertama, berwudu terlebih dahulu sebelum mandi. Disunahkan ini. Jadi sebelum kita mandi, kita berwudu dulu. Bagaimana wudunya? Seperti wudunya kita mau sholat. Nah, itu menurut hadis Rasulullah SAW juga mengutarakan demikian. Wudunya seperti apa? Seperti kita mau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya, niatnya kita sudah pada paham, sudah pada mengetahui. Sunnah, ya, kita berwudu dulu. Yang kedua,
disunahkan membasuh kemaluan terlebih dahulu. Jadi kita harus bersih, kemaluan kita diutamakan terlebih dahulu membasuh kemaluan kita. Karena itu tempat yang paling kotor setelah kita bersenggama. Itu penting harus dibersihkan terlebih dahulu. Maaf, seribu kali maaf, bukannya jorok. Yang namanya ilmu fikih harus jelas ya, diutarakan, disampaikan. Kemudian yang ketiga, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Mulai dari membasuh tangan kanan, membasuh pinggang sebelah kanan, paha kanan, kaki kanan. Baru kita membasuh kepala sampai seluruh tubuh. Jangan lupa, kembali lagi pada yang tadi, seluruh anggota tubuh kita sedikit pun jangan sampai terlewat, harus tersirami, harus rata, harus tersirami air. Karena sedikit saja tidak sah mandi junub kita. Yang keempat, menyela-nyela. Sebelum, sedang, bahkan di akhir mandi janabat disunahkan untuk menyela-nyela. Lekukan-lekukan, lipatan-lipatan tangan, jari, kuku, pusar, lipatan paha, lipatan leher, lipatan sela-sela hidung dan sela-sela telinga, bahkan sela-sela anting ketika yang mandinya perempuan. Kemudian sela-sela kulit kepala, rambut, maka itu juga harus diperhatikan. Jadi pria maupun wanita yang sifatnya sudah dewasa pada menikah, ini harus paham mandi janabat seperti ini, ataupun mandi haid ya. Sama, cuma yang membedakan adalah niat. Yang kelima, berdoa setelah mandi. Tidak banyak keterangan yang dianjurkan, disunahkan berdoa setelah mandi. Tapi yang paling penting doanya adalah hamdalah saja. Setelah kita selesai mandi, kita membaca doa alhamdulillahirabbil alamin ya ala kulli halin bi ni'matin. Karena setelah mandi itu adalah nikmat yang paling besar, karena tidak setiap orang yang beres mandi masih sehat badannya, justru makin nambah penyakitnya. Kita harus bersyukur. Itulah sahabat, di video kali ini jangan lupa like, subscribe, serta share supaya kita sama-sama mendapatkan kebaikan. Indahnya berbagi kebaikan. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.